Spesial juga di podcast Pojok Pintar ya, Nanda barengan sama Pak Ahmad Syiafuddin MDD selaku dosen FKIP Unisda. Kita bakalan ngobrol banyak nih sob, apalagi sekarang ini kan waktunya UTBK ya, UTBK yang dimana lulusan SMA sekarang tuh lagi gencar-gencarnya cari kampus nih Pak ya kan, itu kampus negeri atau bahkan kampus swasta. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi ngobrolin yang kampus, mungkin Pak Syiafuddin ya bisa sapa dulu sobat Pramusuaranya. Oke, selamat pagi sahabat Pramusuara. Kita ketemu di sini di podcast Unisda tentunya dengan Mbak Nanda bersama saya juga. Mungkin pagi hari ini Mbak Nanda akan menyajikan beberapa pertanyaan yang tentunya untuk kemajuan kampus kita bersama. Gitu Mbak Nanda ya? Oke, betul. Nah ini Pak, sekarang kan kayaknya tuh anak-anak lagi nungguin UTBK atau hasil UTBK ya. Kayak lagi pusing banget ini keterima atau enggak ya. Mungkin dari saya panggilnya Pak Syiafuddin begitu ya, atau lebih baik dipanggil Pak Budi aja. Oke, Pak Budi. Mungkin Pak Budi sendiri ada pandangan sebenarnya apa sih yang mungkin ngebedain antara kampus swasta sama kampus negeri gitu Pak Budi? Terima kasih Mbak Nanda sebelumnya bagi saya pribadi Mbak Nanda ya, dan saya selaku pengajar juga di SMP juga, di SMA juga, dan alhamdulillah saya Indonesia di sini. Nah menurut saya kampus negeri ataupun swasta itu bagi saya sih sama-sama saja ya, tergantung minat anaknya masing-masing, tergantung niatnya anak-anak masing-masing. Misalkan kalau mereka tidak lulus di UTBK bisa pilih kok kampus-kampus yang lebih kampus swasta dan masih bisa kuliah kualitasnya itu tidak dikalahkan dengan negeri. Contohnya ya kampus kami ini. Unisda nih sobat ya. Tapi sebenarnya nih Pak Budi, apa sih yang membuat kampus swasta atau bahkan Unisda itu bisa bersaing dengan kampus negeri Pak? Oke Mbak Nanda. Tentunya kita sebagai kampus swasta ya, kita harus mengenal karakter anak-anak gini sekarang ini. Tentunya misalkan spot-spot foto atau kampus itu dikasih kafe atau apa seperti itu. Nah tentunya kampus Unisda ini lambat laun, lama-kelamaan kedepannya nanti kita akan membangun beberapa fakultas. Nanti Mbak Nanda ya, salah satunya ada besok itu insya Allah ada fakultas kedokteran. Terus ini baru saja ada fakultas informatika dan sudah ada mahasiswanya seperti itu Mbak Nanda. Oke, tapi untuk prodi di Unisda ini ada berapa nih Pak? Ini Mbak Nanda ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 fakultas dan program jurusannya ada 18 Mbak Nanda. 18 ya. Dari banyaknya prodi dan juga jurusan itu Pak, ada nggak yang paling favorit atau wah ini rame banget? Oh iya. Minatnya gitu Pak. Alhamdulillah untuk tahun ini itu fakultas ini ekonomi ini peminatnya banyak sekali dan FKIP juga. Kemarin semester angkatan yang sekarang semester 2 itu berjumlah sekitar 1.600 sekian mahasiswa untuk angkatan satu angkatan saja. Alhamdulillah. Tapi mungkin Pak Budi ada nggak sih alasan kenapa FKIP ini jadi favoritnya? Oh ya, bukan FKIP Mbak Nanda, ini ekonomi. Oh ekonomi. Ekonomi jadi favoritnya menurut saya Mbak Nanda. Anak-anak itu aku mau lulus mau mana ya, aku mau kerja aja, mau pengen di kantoran karena melihat bapak ibu guru ini sudah banyak guru-guru di sini. Saya pengen di kantoran aja. Mungkin anak-anak milihnya untuk masuk ke ekonomi seperti itu Mbak Nanda. Jadi kayak prospek ke depan kerjanya seperti apa gitu Pak? Dia sekarang udah nggak mau, aku nggak mau jadi guru, aku mau jadi pengusaha atau apa gitu, online atau apa. Nah makanya dia banyak sekali masuk ke ekonomi seperti itu Mbak Nanda. Jadi sepertinya anak sekarang biar realistis gitu ya Pak ya. Betul Mbak Nanda ya. Oke, tapi untuk meningkatkan kualitas pendidikan sendiri Pak di Unisda, ini seperti apa biar ya ini Unisda sebenarnya tuh bisa jadi nomor 1 dibandingkan dengan universitas negeri atau bahkan universitas kampus swasta lain gitu Pak? Oke Mbak Nanda, tentunya kita banyak sekali kerjasamanya Mbak Nanda dari luar negeri juga. Nah ini bertepatan ada mahasiswa PPL dari luar negeri, dari Filipina sejumlah 7 orang. Terus kemarin kita juga KKN luar negeri juga seperti itu Mbak Nanda. Pun juga kita dosen-dosen kita semuanya itu diharuskan harus lulus S3 semuanya Mbak Nanda. Bertiga dokter semuanya seperti itu. Itu benar juga tuh Pak yang KKN luar negeri ya? Itu gimana Pak? KKN luar negeri itu di mana ya? Kemarin saya lupa. Malaysia bukan? Enggak,
mana ya, di Filipina ada, terus di Thailand. Thailand karena banyak ada dulu mahasiswa Thailand juga sering kesini kuliah di sini juga Mbak Nanda. Tapi buat konsep biar KKN di luar negeri itu seperti apa Pak? Ataukah semua mahasiswa itu mendapatkan kesempatan yang sama? Atau mungkin ada daftarnya terlebih dulu di tesnya dulu? Iya Mbak Nanda, tentunya ada tesnya Mbak Nanda. Terus nggak semuanya mahasiswa, ya beberapa mahasiswa yang dipilih untuk berangkat ke sana juga karena ada biayanya juga, ada biaya pribadi dan ada biaya yang dibiayai kampus juga tentunya Mbak Nanda, seperti itu. Jadi emang untuk meningkatkan kualitas itu ya kita bekerja sama dengan iya benar. Tapi untuk mempertahankannya tuh Pak, gimana ya biar kualitas itu dijaga pendidikannya dan juga ya kalau bisa naik terus gitu. Ya kita setiap tahun itu selalu bekerjasama dengan beberapa universitas yang ada di luar negeri, beberapa universitas yang ada di sekitaran Lamongan, beberapa universitas yang ada di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Selalu kita menyediakan ikut. Bahkan kemarin dulu kita pernah ke Bangkok, Thailand juga, terus pernah ke India juga, seperti itu Mbak Nanda. Enak ya, seru ya, jadi pengen punya lagi nih. Iya, mau lanjut kuliah lagi. Pak, ini juga ngomongin soal perkuliahan, daftar kuliah itu yang paling krusial tuh paling dipikir itu adalah biaya. Nah, gimana nih soal bayar-bayarnya nih? Apakah wah murah Mbak Nanda atau gimana nih Pak? Jangan khawatir Mbak Nanda, di Indonesia itu kampus yang alhamdulillah mungkin bisa terjangkau oleh mahasiswa Mbak Nanda ya, karena kita pendaftaran saja itu hanya 250.000 Mbak Nanda. Habis itu ada banyak sekali beasiswanya Mbak Nanda. Ada beberapa jalur beasiswa ini Mbak Nanda, ada KIP, ada beasiswa calon mahasiswa, ada ini apa? Nah, ini LLDikti, ada Al-Hikmah, ada BKSDM dan banyak sekali beasiswa-beasiswa yang ada di sini. Tentunya kita tawarkan untuk mereka yang mau kuliah di Unisda dan mereka dari keluarga yang tidak mampu, banyak sekali beasiswa-beasiswa yang didapat mahasiswa. Wah, jadi emang nih Sobat Profesora ya, buat kamu yang pengen kuliah, beneran pengen kuliah gitu ya, boleh banget daftar di Unisda. Nah, untuk daftarnya nih gimana caranya nih Pak? Mungkin ada online juga. Bisa, sangat gampang sekali Mbak Nanda. Bisa dicek di unisda.ac.id. Nanti bisa keluar di situ, bisa daftar lewat situ, lewat PMB itu juga, atau bisa datang langsung ke sini seperti itu. Mungkin bisa datang langsung ke sini, bisa melihat kampus-kampus kami, tamannya sudah luar biasa. Di belakang itu ada masjid dan banyak sekali infrastruktur yang ada di sini, bangunan-bangunan yang sangat luar biasa Mbak Nanda. Oke, wah ini Sobat Profesora yang bisa langsung aja buat daftar ke Unisda, karena juga udah dijelasin kalau prodi itu banyak banget. Jadi kalau kamu mau cari prodi yang sesuai sama kamu itu bisa banget dipilih gitu ya Pak ya. Dan juga beasiswanya juga nggak hanya 1, 2, 3, banyak banget lebih ya Sobat. Jadi kamu nggak perlu lagi buat khawatir biaya, nggak perlu lagi juga buat aduh jauh, enggak, karena strategis juga tempatnya, dekat pasar, dekat jajan, banyak ya. Itu gini Mbak Nanda, kalau kita nggak bawa motor atau kita nggak bawa mobil, kita kan misalkan ada mahasiswa dari Bojonegoro, cukup naik bus turun sini langsung langsung jalan ke sini, jalannya beberapa meter saja. Benar, strategis banget. Nah ini Pak Budi juga boleh banget kasih informasi kalau Sobat Profesora pengen cari informasi lebih jauh lagi dari Unisda, itu kemana platformnya? Oke, silahkan langsung datang di kantor marketing kami atau bisa menghubungi nomor 08587733 0888 seperti itu. Langsung datang ke sini malah lebih bagus seperti itu Mbak Nanda ya. Unisda ini datang lagi juga nggak sih Pak? Unisda wae. Oke, bisa bareng kayak gitu ya Pak ya nanti ya. Untuk Sobat Profesora boleh banget langsung aja daftar ke Unisda ya. Kita bakalan ketemu lagi di podcast berikutnya. Mau kuliah di mana? Unisda wae. Oke.